kita akan melakukan ajukan sanggah. Nah, ini kita klik ajukan sanggah. Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, tidak disarankan untuk melakukan sanggah karena tidak akan merubah hasil verifikasi. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Nah, kali ini kita berbagi informasi sesuai dengan jadwal penerimaan P3K tahun anggaran 2023. Nah, kita perhatikan di sini masuk kepada jadwal atau tahapan masa sanggah tanggal 19 sampai dengan 21 Oktober 2023. Lalu masuk juga di tahapan jawab sanggah tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2023 dan yang terakhir pengumuman pasca sanggah 22 sampai dengan 28 Oktober 2023. Nah, ini merupakan tahapan dalam masa sanggah, jawab sanggah, dan pengumuman pasca sanggah. Nah, kita berbagi secara langsung mengenai bagaimana cara kita melakukan alasan sanggah pada tahapan masa sanggah ini. Nah, kita langsung saja ke sistem atau akun kita. Nah, di sini dia diinformasikan seleksi administrasi. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahapan administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator, surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik tidak terunggah atau terlampir. Sedangkan syarat administrasi yang harus kita penuhi itu harus ada surat keterangan pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik. Lalu gabungannya atau dengan satu filenya, portofolio pengalaman kerja, lalu alasan tidak memenuhi syarat, surat pengalaman kerja tidak terlampir atau terunggah. Jadi kita bisa mengajukan sanggah. Nah, sanggah ini dimulai dari tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21.00 sampai dengan 22 Oktober 2023 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jika melewati tanggal berikut, Anda belum mengajukan sanggah, maka dianggap tidak mengajukan sanggah. Nah, ini dia tampilan daripada akun pelamar yang tidak memenuhi syarat. Nah, di sini dia alasannya surat keterangan pengalaman kerja dan kinerja baik tidak terunggah. Nah, kita lihat di dokumen yang diunggahnya. Oke, kita ke atas. Nah, ini dia surat keterangan pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik. Lalu satu filenya itu portofolio pengalaman kerja. Nah, bisa kita lihat. Oke, kita lihat. Nah, ini hanya yang terunggah itu adalah portofolio pengalaman kerja. Oke, hanya yang terunggah portofolio pengalaman kerja, sedangkan persyaratannya di awal tadi harus ada surat keterangan pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik. Oke, berarti nomor 1 ini tidak terunggah atau tidak diunggah oleh pelamar. Jika kita lihat, pelamar ini merupakan jenis seleksi P3K Tenaga Kesehatan, nama instansi Kementerian Kesehatan, lalu jabatan dan jenis formasi itu terampil bidan dan formasinya khusus atau tenaga non-ASN. Nah, lokasi formasinya rumah sakit umum dan lokasi tesnya lokasi BKN Medan. Nah, ini nama instansinya Kementerian Kesehatan. Lalu kita lihat di pengumuman penerimaan CSN di
Kementerian Kesehatan. Nah, ini dia pengumuman penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi P3K di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023. Nah, ini dia persyaratannya. Kita lihat. Nah, kita unduh. Nah, ini dia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lalu penyesuaian jadwal pelaksanaan, lalu sesuai dengan pelamar. Nah, ini dia hasil scan berwarna asli surat keterangan pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan ketentuan bagi pelamar jenis kebutuhan umum dan kebutuhan khusus dari XTHK 2 mengunduh surat keterangan pengalaman kerja sesuai format pada lampiran 6. Jadi sesuai dengan pelamar merupakan tenaga non-ASN, maka dia termasuk dalam yang B ini. Bagi pelamar pada jenis kebutuhan khusus dari tenaga non-ASN, wajib mengunduh dan mencetak surat keterangan pengalaman kerja sesuai format pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMK non-ASN Kementerian Kesehatan melalui HTTP SIMK Kemkes oleh pengelola kepegawaian atau SDM di masing-masing unit kerja. Oke, jadi sesuai dengan pelamar maka harus mencetak dari informasi atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMK non-ASN Kementerian Kesehatan. Nah, kembali lagi di akun SSCSN pelamar, maka kita akan melakukan ajukan sanggah. Nah, ini kita klik ajukan sanggah, akan tetapi kita harus mengetahui syarat untuk mengajukan sanggah ini. Nah, syaratnya apa? Dalam pengajuan sanggah ini, sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah, bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Lalu, alasan sanggah yang diisi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, tidak disarankan untuk melakukan sanggah karena tidak akan merubah hasil verifikasi. Syarat selanjutnya itu adalah apabila isian yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen sebenarnya, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkannya. Nah, jadi tidak memenuhi syaratnya si pelamar ini merupakan kekurangan surat keterangan pengalaman kerja dan berkinerja baik, tidak terunggah dan terlampir. Nah, ini merupakan termasuk kategori kesalahan pelamar karena tidak mengunggah surat keterangannya. Akan tetapi, tidak salah untuk mencoba mengajukan sanggah, lalu kita klik ajukan sanggah. Dan kita harus memperhatikan beberapa contoh kalimat untuk melakukan sanggah ini. Contoh kalimat dalam melakukan sanggah yang pertama, jika kesalahan kartu tanda penduduk tidak sesuai persyaratan. Nah, contoh kalimatnya, terima kasih kepada tim verifikator telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen saya. Akan tetapi, saya telah memastikan berkas KTP yang telah saya unggah merupakan dokumen asli dan sesuai persyaratan. Mohon kesediaannya melakukan pemeriksaan ulang. Terima kasih. Saran kedua yaitu ijazah tidak sesuai dengan persyaratan. Contoh kalimat sanggahnya, terima kasih kepada tim verifikator yang telah menerima berkas lamaran saya. Dengan hormat saya menyampaikan bahwasanya ijazah yang saya unggah telah sesuai persyaratan dan merupakan dokumen yang sebenar-benarnya. Mohon kesediaannya untuk melakukan pengecekan ulang. Terima kasih. Lalu sering juga melakukan kesalahan yaitu akreditasi program studi tidak sesuai dengan persyaratan. Contoh kalimat sanggahnya, terima kasih kepada tim verifikator atas kesediaannya mengecek dokumen saya.
Namun dengan hormat saya sampaikan bahwa saya telah memastikan kembali akreditasi program studi saya sudah sesuai persyaratan melalui laman resmi BAN PT. Mohon untuk diperiksa kembali. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan instansi. Contoh kalimatnya itu, dengan hormat saya sampaikan kepada tim verifikator bahwa saya telah melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen saya dan telah saya pastikan sesuai persyaratan yang diminta. Untuk itu, saya memohon kesediaannya melakukan pengecekan kembali. Terima kasih. Nah, alasan tidak memenuhi syarat selanjutnya itu transkrip nilai tidak terunggah. Contoh kalimatnya adalah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim verifikator atas kesediaannya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen saya. Namun saya sudah memastikan bahwa dokumen transkrip nilai telah diunggah ketika pendaftaran. Untuk itu, mohon dilakukan pemeriksaan ulang. Terima kasih. Nah, ini beberapa contoh alasan tidak memenuhi syarat dan contoh kalimat sanggahnya. Nah, jika kita klik ajukan sanggah ini dengan mengisi beberapa alasan sesuai dengan dari verifikator, alasan tidak memenuhi syaratnya, lalu setelah kita melakukan sanggah, maka kita akan menunggu pasca jawab sanggah di tanggal 28 Oktober 2023. Nah, sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.